Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6. Bagaimana kabarnya? Baik semua ya? Alhamdulillah kalau semuanya baik, semuanya sehat. Tentunya kalian juga harus rajin belajar agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, untuk minggu ini kita masih akan meneruskan pelajaran yang kemarin, yaitu menerima kodok dan kodar untuk bagian yang kedua. Untuk bagian yang kesatunya, bagi yang masih ingin menyimak kembali, bisa disimak melalui link yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Nah, untuk bagian kedua ini kita akan membahas tentang macam dan hikmah dari kodok dan kodar. Oke ya, jadi masih meneruskan pembahasan tentang kodok dan kodar. Oke, langsung saja. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira ini gambar apa? Pernahkah kalian melihat gambar ini? Ini ada orang ya, 4 orang yang sedang menandu apa ini? Ini adalah jenazah. Kemudian ada yang mengikuti di belakangnya. Ini jenazah mau akan dimakamkan. Ya tak? Keterangannya adalah orang yang meninggal dunia akan dimakamkan. Apa hubungannya dengan kodok dan kodar? Nanti akan kita jelaskan. Kemudian selanjutnya gambar yang kedua. Ini gambar apa? Di sini ada tulisannya Hore Maryam juara. Itu ya. Kemudian piala yang dipegang ini adalah tulisannya juara 1 pidato. Berarti anak ini namanya adalah Maryam. Kemudian sedang mendapatkan juara 1 dari lomba pidato. Ini ya, Maryam mendapatkan juara untuk lomba pidato. Ini nanti juga akan ada hubungannya dengan kodok dan kodar. Oke, itu adalah 2 gambar yang ada kaitannya dengan kodok dan kodar. Untuk selanjutnya, untuk peta konsepnya, kodok dan kodar ini nanti kita akan membahas yang pertama adalah macam-macam takdir. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah sikap orang beriman terhadap kodok dan kodar. Jadi sikap kita terhadap kodok dan kodar itu harus bagaimana? Nanti kita bahas di situ. Kemudian untuk yang ketiga peta konsepnya adalah hikmah beriman kepada kodok dan kodar. Tentu banyak hikmah yang dapat kita ambil dari beriman kepada kodok dan kodar. Apa itu? Ya nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke ya, kita mulai dengan mengingat kembali dulu ya sebelum ke macam-macam takdir. Kodok kemarin itu ya adalah ketetapan Allah yang belum terjadi atau ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali atau ketetapan Allah yang ditetapkan sebelum manusia itu dilahirkan. Itu namanya kodok. Kalau kodar itu adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi. Jadi ketetapan Allah yang sudah terjadi pada saat itu namanya adalah kodar. Itu ya, kita mengingat kembali. Selanjutnya tentang macam-macam takdir. Kodok itu disebut dengan takdir. Jadi kodok itu nama lainnya adalah takdir. Nah, kodok ini nanti akan dibagi menjadi 2. Yang kemarin sudah kita bahas ya. Kodok itu ada yang bisa berubah dan ada juga yang tetap. Takdir ini ya dibagi menjadi 2, yaitu ada takdir mubram dan yang kedua ada takdir mu'alak. Apa itu takdir mubram? Apa itu takdir mu'alak?
Terus apa contohnya? Ini nanti akan kita bahas. Kita mulai dari yang pertama yaitu takdir mubram. Dan sudah tahu takdir mubram itu apa? Takdir mubram itu adalah ketentuan Allah yang tidak dapat dirubah dengan cara apapun. Jadi tadi ya, ketentuan Allah yang tidak dapat dirubah dengan cara apa saja, yang termasuk takdir mubram ini tidak bisa dirubah. Misalnya dengan usaha maupun dengan doa itu tetap tidak bisa. Jadi nanti yang termasuk takdir mubram ini, meskipun kita usahakan untuk merubahnya, meskipun kita berdoa terus setiap hari, kalau yang termasuk takdir mubram itu tidak bisa dirubah. Dan ketetapan itu sudah ditetapkan Allah sejak sebelum kita ada. Itu ya, namanya takdir mubram. Contohnya apa? Contoh dari takdir mubram itu yang pertama adalah kiamat. Kiamat itu kita harus yakin kiamat itu pasti ada dan pasti terjadi. Nah, kiamat ini sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita ada. Jadi Allah itu sudah menentukan kiamat itu pada tahun sekian, itu sudah ditentukan. Tahunnya kapan? Ya tetap Allah yang tahu. Dan ketika sudah waktunya, maka kiamat ini tidak bisa dirubah, tidak bisa dimajukan atau tidak bisa dimundurkan. Karena itu sudah ketetapan Allah yang disebut takdir mubram, yaitu takdir yang sudah tidak bisa dirubah meskipun dengan berusaha dan berdoa. Paham ya? Itu tentang kiamat. Yang kedua, contoh takdir mubram lagi adalah jenis kelamin. Jenis kelamin itu ya laki-laki atau perempuan. Jadi misalnya kita itu ditentukan menjadi orang laki-laki, maka ketika lahir ya jadi laki-laki. Tidak mungkin dengan berdoa semoga perempuan, akhirnya jadi perempuan. Tidak mungkin. Kalau oleh Allah ditetapkan menjadi orang laki-laki, ya nanti ketika lahir juga laki-laki. Demikian juga sebaliknya, kalau Allah menentukan kita itu perempuan, maka ketika nanti lahir, maka juga perempuan. Itu tidak bisa dirubah, karena termasuk takdir mubram. Kita lanjutkan contoh yang berikutnya, yaitu suku bangsa. Jadi suku bangsa itu misalnya ada suku Jawa, suku Madura, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita itu misalnya oleh Allah ditakdirkan menjadi suku Jawa, maka juga kita nanti lahir di suku Jawa. Kalau kita itu oleh Allah ditakdirkan di suku Sunda misalnya, maka ketika lahir nanti juga lahirnya berada di suku Sunda. Artinya suku mana kita dilahirkan itu tidak bisa dirubah. Kita tidak bisa meminta dilahirkan di suku A misalnya, tidak bisa. Karena suku itu termasuk takdir mubram. Oke ya, itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat yaitu tentang kematian. Jadi sebelum kita itu lahir, Allah itu sudah menentukan kapan kita nanti akan mati. Dan itu tidak bisa dirubah. Kalau sudah nanti waktunya mati, ya sudah tidak bisa dimajukan, apalagi dimundurkan. Kalau waktunya mati itu pada tanggal sekian, berarti ya tanggal sekian itu ya mati. Meskipun kita berdoa, meskipun kita berusaha, tetap tidak bisa. Karena kematian itu termasuk takdir mubram. Dari keempat contoh ini, kalian paham ya tentang takdir mubram? Yaitu takdir yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Kemudian yang kedua ada namanya takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Ini merupakan
Kebalikan dari takdir mubram. Kalau takdir mubram tadi tidak bisa dirubah, kalau takdir mu'allaq itu adalah ketentuan Allah yang dapat dirubah. Jadi meskipun oleh Allah itu sudah ditentukan, tapi kita bisa merubahnya. Tentunya dengan usaha dan dengan doa. Jadi ada beberapa takdir, ketentuan Allah sebelum kita itu dilahirkan, tapi pada saat kita itu sudah lahir dan ketentuan itu bisa kita rubah. Namanya adalah takdir mu'allaq. Contohnya apa? Contohnya, menjadi pandai karena rajin belajar dan berdoa. Jadi misalnya terkait dengan pandai dan tidak. Jadi kita itu bisa merubah takdir kita pandai tidaknya itu dengan rajin belajar dan rajin berdoa. Kalau kita rajin belajar dan kita rajin berdoa, kita nanti akan menjadi pandai. Selanjutnya contoh yang kedua, juara lomba pidato karena rajin berlatih dan berdoa. Seperti gambar tadi ya. Jadi kalau kita itu ingin menjuarai lomba pidato misalnya, maka ketika kita rajin berlatih dan kita rajin berdoa, maka nanti kita juga bisa akan menjadi juara lomba pidato. Intinya takdir mu'allaq ini adalah sesuai dengan usaha dan doa kita. Ini berbanding terbalik dengan takdir mubram tadi. Kalau takdir mubram tadi meskipun kita usaha dan berdoa, kalau sudah ditetapkan oleh Allah sudah tidak bisa dirubah lagi. Selanjutnya takdir mu'allaq adalah menjadi kaya karena giat bekerja dan berdoa. Kalau kita giat bekerja dan berdoa, nanti insya Allah kita akan menjadi orang kaya. Kemudian yang keempat adalah orang sakit akan menjadi sehat setelah berobat dan berdoa. Jadi ketika kita sakit, itu adalah takdir dari Allah. Kita ditakdirkan untuk sakit. Tapi takdir Allah untuk sakit itu bisa kita rubah kalau kita mau berobat dan mau berdoa. Akhirnya tidak sakit lagi menjadi sembuh. Nah, itu namanya takdir mu'allaq. Paham ya? Takdir mu'allaq seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang sikap orang beriman terkait dengan takdir atau terkait dengan qada dan qadar. Kita itu kan orang yang beriman, betul tak? Maka kita dalam menyikapi qada dan qadar adalah yang pertama selalu berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi dengan adanya qada dan qadar itu kita harus berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian sikap kita yang kedua adalah bertawakal setelah berusaha dan berdoa. Bertawakal itu apa? Bertawakal itu adalah menyerahkan semua urusan kita kepada Allah setelah berusaha dan berdoa. Jadi ketika kita ada suatu masalah, ketika kita ada suatu tantangan, maka harus kita usahakan dulu. Kemudian kita harus berdoa, baru setelah itu bertawakal. Tuh. Kemudian sikap orang beriman yang nomor 3 adalah bersyukur jika menerima takdir yang menggembirakan. Jadi kalau suatu saat kita menerima takdir Allah dan takdirnya itu menggembirakan kita, maka kita harus bersyukur. Jangan lupa itu, karena semakin kita mensyukuri nikmat dari Allah, maka nikmat itu akan semakin ditambah oleh Allah. Yang keempat, sikap kita terhadap qada dan qadar adalah tidak putus asa jika usaha kita belum berhasil. Jadi kalau kita itu berusaha dan usaha kita belum berhasil, maka kita sebagai orang beriman
tidak boleh putus asa, harus berusaha terus menerus. Itu sikap orang yang beriman. Sekarang hikmah. Apa hikmah beriman kepada qada dan qadar itu? Hikmahnya banyak sekali. Di antaranya yang pertama, memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Karena semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi apa yang patut kita sombongkan? Tidak ada. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak mudah bersedih jika terkena musibah. Karena kita terkena musibah itu sudah merupakan qada dan qadarnya Allah. Yang nomor tiga, menyadari bahwa semua cita-cita itu harus diusahakan. Kalian punya cita-cita kan? Nah, cita-cita itu harus diusahakan. Kita tidak boleh punya cita-cita kemudian tidak mau berusaha. Kalau punya cita-cita harus diusahakan bagaimana agar cita-cita itu tercapai. Kemudian yang keempat adalah lebih rajin dalam belajar dan berdoa. Itu adalah beberapa hikmah dari beriman qada dan qadar. Oke ya? Faham? Alhamdulillah kalau faham. Sementara itu pembelajaran kita pada kali ini semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.